Oke, kembali lagi di Siber Ngopi. Aku Dava. Aku Dido, ngopi sambil bahas yang bikin panik se-Indonesia. Bener banget. Pada saat Mei kemarin 2023 tuh pernah ada BSI atau Bank Syariah Indonesia tuh pernah kena hack atau pembekuan gitu sekitar 5 hari. 5 hari? Betul Gila. banget. Gak kebayang gua mak-mak gak bisa bayar arisan lu. Nah, hari ini kita akan bedah gimana bisa kejadian tersebut, dampaknya apa, dan permasalahannya tuh bagaimana. Gas. Tapi janji ya, lu jelasinnya kayak ke temen tongkrongan, jangan kayak dosen. Aman. Oke, pertama ceritain dulu kronologinya. Kok bisa sih bank segede BSI itu bisa lumpuh? Jadi 8 Mei 2023 kemarin tuh tiba-tiba nasabah BSI nggak ada yang bisa buka ATM dan teller offline. Awalnya dikira cuman maintenance biasa. Kirain beneran maintenance ternyata. Ternyata server mereka diserang ransomware Lockbit 3.0. Simpelnya tuh data BSI dikunci sama hacker. Terus hackernya tuh bisa minta tebusan gitu loh. Ngeri sih. Terus BS itu bayar nggak ya? BSI itu nggak ngaku bayar, tapi 16 Mei kemarin grup Lokalbit ngamuk nyerang web itu. Lalu katanya isinya 15 juta data, nama, nomor HP, lalu email-email tertentu dan saldo transaksi. Gila. 1,5 TB itu berapa banyak ya? Bayangin aja satu film HD itu 2 giga. Ini 1500 giga, berarti 750 film. Oke, panik sih. Terus BSI Mobile mati dari tanggal 8 sampai tanggal berapa tuh? 12 Mei baru pulih bertahap. 5 hari total itu bayangin UMKM yang andelin kris BSI itu nggak bisa, lalu gajinya nyangkut, banyak vendor yang tertunda. Itu sih bukan cuma rugi duit. Rugi kepercayaan juga ya. Nah, ngomongin dampaknya 3 lapis tuh. Coba bedah satu-satu deh. Pertama, dampak ke nasabah, yaitu dengan nggak bisa cek saldo, nggak bisa transfer, nggak bisa buka apapun. Dan di Twitter tuh bisa rame tagar itu loh, yang bertagar BSI error. Oh ya, gue tahu BSI betul, error itu ya. betul sekali itu. Yang kedua, dampak ke reputasi BSI. Saham BRI sempat turun 1,8% kejadian tersebut. Tapi yang paling mahal itu terus banyak jualan kepercayaan itu. Bener sih, Kak. Gue sampai sekarang kalau ada bank error gitu sih trauma sih. Betul Gila. banget itu. Terus yang ketiga, dampak ke sektor keuangan syariah. BSI itu banyak syariah terbesar di Indonesia. Kalau dia yang jebol, orang jadi akan ragu. Betul lah? Bener. Nah ini, terus ada data 1,5 terabyte tuh. Yang bocor itu beneran punya nasabah. Semuanya itu. Betul banget. BSI itu data yang bocor itu cuman data itu inti perbankan. Tapi para cyber security nemuin sampel data yang isinya NIK, nama ibu kandung, nomor rekening, bahaya banget itu. Terjadilah phishing itu. Ya ampun. Jadi habis kejadian tuh BSI kan, terus tiba-tiba banyak SMS. Mama minta pulsa. Makin pinter gitu ya. Betul banget itu. Data bocor sama dengan bahan baku buat penipu itu. Gila. Lanjut ke pertanyaan sejuta umat. Bank kan duitnya banyak. Masa sistemnya nggak seaman Fort Knox? Nah, ini ransomware itu masuknya 90% karena human error dan bukan karena hacker jenius hacker dari gue. Maksudnya? Biasanya dari phishing email itu loh, karyawan BSI nggak sengaja klik link gitu. Link phishing gitu ya? Ya, begitu diklik virusnya masuk dan nyebar ke server manapun. Terus kok bisa 5 hari baru pulih? Backup datanya nggak ada tuh? Persis kedua celah di sistem yang nggak diupdate itu loh. Nah, di situ ibarat rumah kuncinya tuh bobrok gitu loh. Oh, berarti punya backup aja nggak cukup? Betul. Backupnya juga harus dipisah dari server yang sama gitu? Ya, betul banget itu. Nah, ini pelajaran penting, kemungkinan BSI kena double extortion. Hacker
nggak cuma kunci data, tapi juga hapus backupannya. Terus. Terus tepatnya aturannya tuh di 3213, yaitu dengan salinan data di 2 media berada, satu Berbeda di ya? luar kantor dan satu di offline. Oke. Sebagai nasabah awam nih kayak gua, apa yang bisa dilakuin biar nggak jadi korban tuh? Yang pertama tuh yaitu jangan panik, lalu jangan asal sembarangan klik link tersebut. Dan yang terakhir ganti password rutin dengan bedain password m-banking sama email. Kalau buat bank-bank lain, masa nunggu kena dulu baru berbenah? Harusnya kasus BSI ini jadi alarm. Tetapi bank wajib punya cyber security operational center 24 jam. Terus wajib simulasi ransomware minimal 1 tahun sekali. Kayak latihan kebakaran gitu ya? Ya, betul Tapi sekali versi itu. digital gitu ya? Ya, betul. Terus edukasi karyawan itu wajib, karena secanggih apapun firewall, kalau satpamnya dibohongin suruh bukain pintu ya sama aja. Jadi intinya serangan BSI itu tuh tamparan keras. Perlindungan data itu udah nggak bisa ditawar ya. Betul banget. Dan buat kita data itu aset. NIK, nama ibu kandung dan lain-lainnya sangat berharga. Dari saldo sekali bocor dipakai buat nipu seumur hidup. Oke, gue rangkum ya. BSI kena ransomware Lockbit Mei 2023. Mobile banking lumpuh 5 hari. 1,5 TB data diduga bocor. Penyebabnya kemungkinan phishing plus sistem nggak update. Dan pelajarannya yaitu bank harus perkuat backup dan SDM. Lalu karena di era digital malahnya nggak bawa golok tapi bawa laptop. Dalam sih. Oke, segitu dulu. Saya berngopi kali ini. Kalau kalian nasabah BSI yang ngerasain dampaknya, ceritain di komen. Dan ingat, jangan asal klik link jika Anda sayangi data kalian. Saya Dava. Aku Dido, dan ingat, see you di episode berikutnya.